Halo semuanya, perkenalkan saya Surya dari grup 7 kelas Karakter Building Pancasila dengan kode kelas CHAR 6019039 dengan NIM 2802587121. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Pendidikan Vokasi sebagai Solusi Pengurangan Pengangguran, menyelaraskan kompetensi dengan kebutuhan industri. Adapun latar belakang dari proyek ini yaitu pertama kita tahu pemerintah semakin fokus pada pengembangan pendidikan vokasi. Ini terbukti dari dibentuknya Ditjen Pendidikan Vokasi melalui Perpres nomor 82 tahun 2019. Namun, kami melihat fenomena bahwasannya angka pengangguran lulusan pendidikan vokasi di Indonesia, khususnya jenjang diploma, justru mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024. Data BPS ini menunjukkan tren yang bertolak belakang dengan tujuan utama pendidikan vokasi. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri. Adapun proyek ini relevan dengan tujuan SDGs nomor 4 dan 8 yang berkaitan dengan pendidikan berkualitas sebagai wujud keadilan sosial. Kami kali ini akan fokus pada SDGs nomor 4. Lalu rumusan masalah dalam proyek kami berfokus pada 3 hal yang utama. Pertama, apa hubungan antara pendidikan vokasi dan pengangguran? Kedua, apa tantangan dalam menyelaraskan kompetensi dan dunia industri? Yang ketiga, bagaimana strategi meningkatkan efektivitas pendidikan vokasi? Seluruh dokumentasi pelaksanaan proyek kelompok kami, seperti observasi, EFGD, hingga wawancara telah kami dokumentasikan dalam Google Drive yang tautannya dapat diakses pada bagian lampiran laporan hasil proyek kami. Nah, selama 5 minggu, kurang lebih pelaksanaan proyek, kami mengumpulkan berbagai perspektif dari pemangku kepentingan pendidikan vokasi, yaitu mahasiswa, dosen, alumni, baik yang belum dan sudah bekerja, lalu pelaku industri, hingga regulator. Dari wawancara tersebut, kami menemukan bahwa pendidikan vokasi memang memiliki potensi besar dalam menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai. Namun, masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Pertama, mari kita mulai dari perspektif mahasiswa. Kala itu kami mewawancarai Mas Fabrianka, seorang mahasiswa vokasi semester 8 yang sebelumnya telah bekerja selama 2 tahun. Ia berkata, saya merasa pendidikan vokasi memang benar-benar mempersiapkan kita untuk bisa langsung kerja. Namun ia menggarisbawahi bahwa pembaruan kurikulum yang adaptif terhadap regulasi dan praktik kerja sangat diperlukan. Apalagi di sektor yang terkenal dinamis seperti sektor perpajakan, hukum, atau teknologi. Kemudian kita beranjak ke sisi perekrut tenaga kerja. Kala itu kami menginterview Pak Yoga, salah satunya. Menariknya, beliau menyatakan bahwa lulusan vokasi seringkali lebih siap kerja daripada lulusan sarjana. Lulusan vokasi tidak hanya tahu apa yang harus dilakukan, tapi juga bagaimana melakukannya. Dan yang terpenting bagi beliau, vokasi mencerminkan sila kelima Pancasila karena mampu membuka akses kerja yang adil, terutama bagi mereka yang tidak mampu menempuh jenjang pendidikan sarjana. Dan terakhir, ini yang paling berkesan bagi saya, yaitu ketika menginterview Pak Kris Aryuda. Beliau adalah tokoh yang unik karena ada dalam 3 sisi sekaligus, sebab beliau adalah dosen, beliau juga pelaku industri, aktif mengembangkan startup, dan beliau juga bekerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, beliau menegaskan bahwa pendidikan vokasi memang sejak awal dirancang dengan porsi 60% praktik dan 40% teori.
Ia bahkan menyebut lulusan vokasi sudah seperti ikut bootcamp sejak awal, sehingga siap kerja. Namun, menurut beliau, keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum itu masih terbatas. Padahal sinergi ini krusial untuk menjamin relevansi lulusan dengan dunia kerja yang dinamis. Beliau menyebut bahwa kampus swasta lebih lincah dalam menyerap kebutuhan industri dibanding kampus negeri yang cenderung birokratis. Menurutnya Indonesia sekarang butuh eksekutor, bukan sekedar pemikir. Dan pendidikan vokasi adalah jawabannya. Oleh karena itu, guna memperkuat kedudukan pendidikan vokasi, kami menawarkan beberapa solusi. Pertama, yaitu revisi kurikulum menjadi berbasis kebutuhan industri. Kedua, mensyaratkan sertifikasi kompetensi bagi lulusan, baik sarjana ataupun vokasi. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan praktisi industri dalam pengajaran dan evaluasi. Yang keempat, memperluas program magang. Hingga yang kelima, tidak kalah penting yaitu melakukan kampanye publik untuk membangun new normal dalam rekrutmen lulusan vokasi sehingga untuk posisi yang memang bisa diisi oleh vokasi tidak perlu merekrut sarjana. Lalu yang terakhir, secara pribadi saya mendapatkan banyak sekali pelajaran dari proyek ini. Saya belajar merancang pertanyaan wawancara yang eksploratif, berinteraksi dengan narasumber dari berbagai latar belakang, hingga mendokumentasikan hasil wawancara secara efisien dengan tools yang relevan. Ini meningkatkan keterampilan berpikir kritis saya dan memperluas wawasan. Serta saya menjadi sadar akan pentingnya sinergi dunia pendidikan dan dunia kerja. Kiranya itu dari saya, Surya. Saya ucapkan terima kasih.